Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu dan juga para santri, santriwan, santriwati yang mengikuti acara parenting. Ini banyakkan anaknya daripada bapaknya. Kita tidak ingkari memiliki anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah setiap orang tua itu dikasih fitrah Allah senang disusahi anak. Dari mulai proses awal berumah tangga sampai punya anak sampai dewasa tetap aja nyusahi orang tua. Nah, di dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan itu ada beberapa tipikal orang tua. Ada yang dia jadikan sebagai tantangan dan media untuk belajar, mempelajari karakter anak, mempelajari kesulitan-kesulitan untuk dicarikan solusinya, bahkan ada yang sampai sekolah lagi demi kemajuan putra-putrinya. Karena masalah anak itu bagi pendidik bisa membentuk kesabaran, toleransi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman pendidikan.
Tapi ada yang dia jadikan masalah anak itu sebagai bentuk beban. Dan lucunya dihadapi dengan perasaan, makanya tiap hari yang ada cuman mengeluh. Yang kecil, yang besar soal anak itu jawabannya cuman satu, yaitu mengeluh, meratap, sehingga dia menyesali kehadiran anak, tidak sabaran di dalam mendidik anak, enggak tangguh, enggak tabah di dalam menghadapi musibah anak. Tapi ada orang tua yang permisif, alias sikapnya itu tidak peduli, cuek, dan membiarkan anak. Dalam kata orang awam, udah nggak mau ambil pusing. Mau anaknya bagus, mau anaknya jelek, mau anaknya sekarang tersesat, mau anaknya maju mundur, nggak prestasi, gagal, nggak peduli, permisif. Ada yang menyikapi dengan sikap otoriter, protektif, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit sangat ketat di dalam memberikan aturan, sehingga anak terbelenggu, kaku, dan akan terisolir bakat, minat, dan juga hobinya. Tapi ada orang tua yang timbal balik, bijaksana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan anak tersebut partner untuk pendidikan, pengasuhan. Bahkan dia ketika mendapatkan tantangan berat, ini adalah pahala yang tambahan dari Allah. Kalau mendapatkan cobaan dari anak, dihadapi dengan penuh kesabaran sambil mengatakan, ini adalah bagian dari kasih sayang yang wajibkan Allah kepada saya untuk diberikan kepada anak. Memang kita tidak ingkari, Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan gambaran fitnah itu minimal digambarkan oleh Rasulullah 4. Al-waladu, ya, diperhatikan, jangan lihat minumannya. Tadi harusnya udah disiapin. Memecah konsentrasi ini. Ini apa ini? Bismillah. Baik. Fitnah anak minimal 4. Al-waladu mabkhalatun, anak bikin pelit orang tua. Majbanatun, anak bikin pengecut orang tua. Ya. Makhzanatun, anak itu bikin sedih orang tua. Masya Allah. Ya. Jadi anak itu bikin satu, pelit, pengecut, sedih. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah anak itu adalah maftanatun, bikin fitnah orang tua. Nah, di antara sekian masalah yang itu efek daripada fitnah yang wajib ditangani, wajib dihadapi, tidak boleh dihindari, karena apapun itu anak kita, baik kita juga akan baik, jelek juga akan jelek. Tapi saya sebelum sampaikan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua, saya ingin muqaddimai dengan firman Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha
wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi ternyata nanti ada potensi suami istri, nenek moyang, kakek nenek, anak cucu ngumpul di dalam satu surga dengan syarat waman sholaha, amal solehnya sama. Ya. Karena itu di sini orang tua harus lebih konsen meninggalkan atau meninggalin anak kesolehan daripada kekayaan. Karena itulah yang menyebabkan menjadi sarana anak cucu kita dijaga Allah sampai surga. Anak kita dipelihara oleh Allah, diperhatikan orang lain. Coba bayangkan Pak, yatim piatu yang sudah nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa, tinggal harta karun. Allah selamatkan dengan siapa? Nabi Musa dengan Khidir. Berkat apa? Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha, karena kedua orang tuanya soleh. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mendunia, karya-karyanya spektakuler, manfaatnya sampai hari ini bisa dirasakan, dakwahnya juga sampai Nusantara, Indonesia, kedatangan kepala rumah tangganya. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak sisihkan sebagian harta Baitul Mal untuk anak-anak kamu? Kasihan mereka kecil-kecil, nanti kamu meninggal dunia mereka miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Masya Allah, wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu di antara dua orang. Anak saya soleh atau toleh. Toleh itu apa? Toleh itu apa? Fajir, jahat. Ini bahasa Arab, bahkan sudah masuk ke dalam bahasa Jawa, tolah toleh. Nah, itu kan gitu. Karena nggak beres, belok kanan belok kiri, tolah toleh. Banyak bahasa Arab udah masuk ke Indonesia. Ada kadang masuk ke dalam bahasa baku seperti toleh. Ada yang masuk ke dalam bahasa tidak baku seperti kal angkabut, buset. Terus apa lagi? Itu bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa tidak baku. Kalangkabut, balbalan, dari kalimat balbala yubalbilu, balbalatan, gitu kan gitu. Bener nggak tuh? Balbalan. Itu. Bahkan rela itu dari kalimat ridho, menghadap itu dari mana? Hadaf, menghadap. Menghadap itu dari kalimat hadafa. Karena hadaf itu kan ke depan, maju. Itu. Bismillah. Karena orang Jawa itu nggak bisa ngomong bot itu jadi la, maka ridho jadi rela, Ramadan jadi romelan. Makanya ada orang Jawa namanya Ali Murtadha, dipanggilnya Ali Murtolo. Gitu kan gitu. Oke. Kembali lagi. Apa tadi? Ini apa nih? Kipas. Ademin ke sana. Hah? AC ini. Oke. Ngomong apa gue tadi? Ngomong apa tadi? Hah? Oh iya, tiga ya. Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Oke. Kalau anak saya itu soleh, kata Allah, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab
wa huwa yatawallas shalihin. Udah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab yang menjamin orang soleh. Udah. Ngapain? Saya merepotkan harta negara untuk anak-anak saya. Kalau anak saya toleh, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmatmu ini aku tidak mau menjadi penopang orang jahat. Ngapain saya kasih duit penjahat? Masya Allah. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah? Meninggalkan anak 9 laki-laki semua jihad di jalan Allah, dapat ghanimah melimpah kaya raya semua. Bandingkan dengan sekarang ini, pamannya Hisham ibnu Abdul Malik, kaya raya, melimpah hartanya. Sebelum lama meninggal dunia, anaknya pengemis semuanya. Karena pakai harta korupsi, harta haram. Makanya di antara sekian yang dibanggakan bapaknya Imam Al-Bukhari kepada anaknya, kenapa menjadi Imam Al-Bukhari itu Muhammad ibnu Ismail? Sepengetahuan saya, aku tidak pernah mengasih makan haram kepada Muhammad. Masya Allah. Antum lihat background Imam Al-Haramain. Ya. Bagaimana bapaknya menjaga supaya tidak kemasukan harta haram dari mulai ibunya. Kan gitu. Oke. Sekarang kita mulai pendidikan anak. Pendidikan seperti yang digambarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Kata beliau, at-tarbiyatu yushbih amal al-fallah. Pendidikan dan prosesnya itu seperti usaha petani. Ini langsung di samping kita kelihatan. Enaknya dakwah di kampung itu. Allati yuqli'u syauq, di dalam rangka untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dia harus apa? Menyingkirkan rumput, wa yukhrijun nabatat al-ajnabiyah, menghilangkan onak duri ilalang bainaz zuru yang mengganggu tanaman, liyuhsin aw liyahsuna nabatuhu, supaya hasilnya baik. Tuh. Dan watak daripada petani dan pertanian, tanam menanam itu hanya ada 3: nyiram, mupuk, nyemprot hama. Disiram dengan tazkiyah, dipupuk dengan tarbiyah, disemprot hamanya dengan tasfiyah. Insya Allah berhasil. Dan kalau nggak berhasil itu langit banget yang menentukan. Tapi kan yang penting udah usaha. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak guru, Ibu guru. Proses pendidikan itu seperti mengolah sampah menjadi apa? Bahan-bahan yang bermanfaat. Makanya sering saya katakan, tarbiyah pada hakikatnya adalah mengolah manusia sampah menjadi manusia emas. Lihat bagaimana Allah menjelaskan itu di dalam surat Thaha dari 24 sampai 35. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, pergi didik itu Fir'aun, sungguh dia itu manusia sampah. Tagha. Jadi menyulap manusia sampah menjadi sampah manusia. Masyarakat sampah dengan sampah masyarakat.
Mana yang benar? Sampah masyarakat atau masyarakat sampah? Mana yang baik, Mas? Sampah masyarakat jelek. Masyarakat sampah, ngelola sampah. Menjadi ada yang bikin handicraft, kerajinan-kerajinan yang bisa dijual, bikin tas, bikin dompet dari barang-barang limbah. Itu masyarakat sampah. Kalau sampah masyarakat, ya gelandangan yang suka mengganggu orang tuh. Coba bayangkan bagaimana sekarang ini proses pendidikan antara guru dengan murid sangat jomplang. Musa, Fir'aun, Masya Allah. Pertanyaan, ada enggak guru di sini yang lebih hebat dari Nabi Musa? Dan berikutnya, ada enggak murid-murid di sini lebih parah dari Fir'aun? Enggak ada juga. Itu pun Allah bekali. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa Harun, ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut supaya Fir'aun itu sadar. Itu proses pendidikan menyadarkan. Pendidikan itu membuat orang itu ngeh. Pendidikan itu membuat orang berubah. Yukhrij minadh-dhulumati ilan nur. Makanya pendidikan itu adalah proses transformasi. Dan itu dibutuhkan 5 bekal. Guru, makanya sekarang fungsi guru itu tidak lagi menyampaikan informasi. Kalau hanya menyampaikan informasi kalah sama Google. Anak-anak sekarang aja materi soal itu nemu di Google lebih seambrek, lebih bagus daripada guru kelas. Guru tidak zaman lagi, sekarang tebak-tebakan nanya sama murid, anak-anakku sekalian sebutkan jembatan 10 terpanjang di dunia. Kalah sama Google. Balik sama anak-anak, Pak Guru coba, panjangnya jalan tol di Indonesia berapa? Wah, bengong guru, ya. Tanya sama Google langsung. 2.750 km, kan gitu. Sebutkan jumlah sapi di Sukoharjo. Ayo, guru mana yang bisa nebak anak kasih 500.000? Tanya sama Google, ketahuan tuh. Jumlah sapi kurban yang sudah masuk ke Sukoharjo. Ada itu. Makanya guru harus memerankan 5. 1, guru sebagai teladan. Guru memberi motivasi. Guru menanamkan nilai. Guru membentuk sikap. Guru menegakkan aturan. Itu. Jadi Bapak Ibu guru ketika masuk kelas, ketika ke sekolah, hendaknya memerankan guru transformatif, yaitu apa? 1, guru sebagai teladan. Karena proses pendidikan itu kan proses di mana orang sedang merawat harga diri murid. Harga diri itu terbentuk karena punya jati diri. Makanya orang kalau sering nuntut harga diri, nggak punya jati diri, selalu diolok-olok orang. Kamu jangan nginjek-nginjek harga diri saya ya. Emang lu punya harga diri, kata orang. Bikin dong jati diri yang benar, yang baik dulu. Nah, jati diri itu terbentuk dari diri ideal, yaitu apa? Qudwah, uswah. Dan pusatnya adalah qad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu. Nah, ini Nabi Musa ingin menjadikan itu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka modalnya Rabbis syrahli sadri. Makanya seorang guru itu harus lapang dada, sabar, tabah, dan berbagai macam hal-hal yang sekarang ini bikin dia itu kesel, sempit, dihilangkan. Rabbis syrahli sadri, ikhlas. Rabbis syrahli sadri, menerima kekurangan murid.
Rabbis shrahli sadri, menerima berbagai macam tantangan-tantangan pendidikan. Rabbis shrahli sadri, menerima berbagai macam kekurangan-kekurangan sekolah. Ya entah termasuk kurang gaji. Kan gitu. Ya namanya kerja itu cuma 3 masalahnya. Masalah sama atasan, masalah sama teman, masalah sama gaji. Nggak ada lagi toh. Itu. Apa lagi masalah? Hah? Rabbis shrahli modalnya, sadri. Masya Allah, orang itu meskipun gajinya kecil, kalau Rabbis shrahli sadri, pergi ke sekolah semangat. Menghadapi anak jadi bening. Pergi itu sakit sampai kelas sehat. Ada orang yang pergi sehat sampai kelas sakit. Aduh, guru apa itu? Itu. Nyampe ke kelas. Nah, Pak, maaf izin. Apa sakit? Apa sakit? Nggak jelas ini. Aduh, dah kalau begitu lo jualan bakso aja mas kasihan muridnya. Sering absen. Nah, itu kan gitu. Anak seumur-umur semester dikasih tugas terus. Gurunya mana? Pulang, ngilang. Nah, itu. Karena kurang Rabbis shrahli sadri. Nah, di dalam proses belajar supaya mantep, matuk, orang itu harus bisa memudahkan murid untuk belajar. Maka yang diminta Nabi Musa, wa yassirli amri. Amri apa? Pembelajaran. Nah, itu. Makanya di sini saya itu enggak setuju dengan metode joyful learning itu, yaitu belajar itu harus menyenangkan. Mana ada sepanjang umur orang belajar senang itu. Oh, Imam Syafi'i aja mengatakan, "Malam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayati." Siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka dia akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Nah, kan itu, mur. Mencari ilmu itu mur, pahit. Seneng gimana ya? Seneng nggak dikasih materi banyak-banyak, sering main-main gitu. Nggak ada. Yang ada adalah wa yassirli amri. Makanya di antara guru yang dikenang, di antara sekian sifat adalah apa? Memudahkan belajar. Tidak hanya bisa menegakkan aturan di kelas, tapi dia mampu menyelesaikan konflik kelas. Itu yang diingat terus sama murid. Itu namanya guru idaman. Idaman ini juga mas diarahkan. Idaman ini juga bahasa Arab dari kalimat adama yudimu idaman. Ini bahasa Arab. Kan antum sering ngomong idaman kan? Istri idaman, artinya adama yudimu, istri pokoknya selamanya sampai mati, idaman. Adama yudimu idaman. Benar nggak tuh? Benar. Ini bukan cok gali cok, ya. Makanya antum harus bangga, antum harus pertahankan bahasa-bahasa Arab yang sudah bisa menjadi bahasa Indonesia ini. Itu mulus, itu bahasa Arab. Amlasa yumlisu mulusan, kan gitu. Iya enggak? Bahasa Arab enggak itu? Iya, dari amlasa yumlisu mulus, kan gitu. Orang Jawa juga pakai bahasa Arab, rep itu, rofa yurof rifu rof rep kan gitu. Itu bahasa Arab juga, rep itu. Nah, modal utama seorang guru adalah apa? Public speaking. Makanya Nabi Musa minta sama Allah, wahlul uqdah. Karena pada akhirnya sehebat apapun seorang guru, IPK-nya seberapapun, inti daripada keberhasilan adalah yafqahu qawli, murid paham. Untuk apa IPK-nya 4,
habis ngajar paham nggak? Enggak. Lolos. Yafqahu qawli. Makanya dari sinilah ikhwan, seorang guru itu harus menguasai public speaking, harus ikut pelatihan. Bagaimana tutur kata yang baik. Bahkan Islamlah sebetulnya yang mendidik public speaking yang bagus itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada qawlan sadida, qawlan karima, qawlan ma'rufa, qawlan maisura, qawlan adima, qawlan layyina. Enggak ada itu di dalam kitab manapun. Seorang itu ketika berbicara ada qawlan sadida, benar. Seorang itu ketika bicara layyina, sopan santunnya ada. Ketika seorang muslim itu bicara karima, memuliakan orang, dan itu tekstualnya anak kepada orang tua. Faqul lahuma qawlan karima. Masya Allah. Dan qawlan maisura, kalau ngomong itu dipermudah, mudah ditangkap. Dan qawlan baligha, mudah ucapan itu harus singkat, padat, dan mengena. Baligh, balaghah. Makanya sungguh sangat naib ada seorang guru pendidikan agama Islam PAI, nggak punya tutur kata yang bagus, tidak punya sopan santun yang bagus. Ini namanya guru PAI tinggal hilang I-nya, tinggal PA. Itu ya. Itu kan hilang Islamnya, berarti tinggal PA. Itu PA itu nggak jelek, pendek akal aslinya. Itu bahasa apa pasaran anak-anak muda kan, kalau ngatain temannya kurang bagus, dasar lo PA, maksudnya pendek akal. Itu singkatannya. Ya. Tapi jangan diplesetin keterlaluan, masa jancuk janji Allah pasti jadi petunjuk. Ngawur nih. Parah. Nah, itu udah ngawur itu, masa jancuk. Itu di kalimat thayyibah itu jancuk. Aduh, wis kuwendeng bareng-bareng wis entek wis. Itu ya. Bismillah. Oke. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ini menunjukkan proses pendidikan itu harus kolaboratif. Enggak ada seorang guru yang hebat apapun bisa sendiri sukses mendidik anak. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru. Bahkan guru itu memfungsikan di kurikulumnya menjadi 4. Kayaknya masalahnya ini nanti tahun depan kita baru sampaikan. Guru itu implementer, pelaksana kurikulum di kelas. Guru itu adapter, alias guru itu mengadaptasikan kurikulum di kelas. Makanya nggak ada kalimat, nggak ada kata guru itu ngeluh, katanya modulnya itu terlalu tinggi, terlalu rendah. Ya antum yang mengadaptasikan. Fungsinya apa lo jadi guru? Tuh. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, guru menjadi pengembang kurikulum. Dan yang keempatnya, guru sebagai peneliti. Makanya ada penelitian kelas, researcher. Nah ini dibutuhkan kolaboratif. Makanya Nabi Musa sudah jadi nabi pun masih mengatakan, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ustud bihi azri. Karena Nabi Harun itu fasih, lancar bicara. Nah kan gitu, bertukar peran gitu loh Pak. Ini guru punya kelebihan A, ini B, ini C. Ayo kumpul untuk sukses pendidikan anak gitu. Jangan ego sektoral. Itu kan bukan tugas saya. Itu. Makanya musyawarah guru mata pelajaran ya, MG, MP. Itu juga kurang pas ya, karena enggak menciptakan kolaboratif lintas.
hanya materi matematik, ngumpul sama matematik, fikih sama fikih gitu itu. Wa asyriku fi amri kay nusabbihaka. Jadi outcome utama daripada pendidikan adalah menjadikan anak-anak itu bertasbih, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Dan kata para ulama ahli tafsir, setiap kalimat tasbih di dalam Al-Quran pasti maknanya adalah sholat. Nah, sekarang hadirin sekalian, ada satu ungkapan dari Abu Hamid Al-Ghazali, as-sabiyyu amanatun inda walidai. Anak adalah amanat. Makanya dari mulai berangkat ku anfusakum wa ahlikum nara, ketika orang tua itu memandang anak sebagai amanah, insya Allah berhasil, nggak akan gagal. Kenapa? Karena dari awal memandang besar pendidikan anak, menganggap berat, menganggap suatu hal yang mahal pengasuhan anak ini. Dan pola anak itu ada 3, Pak. Umur 0 sampai 4 nyenengin, makanya perlakukan seperti raja, dituruti, jangan dikasari, jangan dimarahi. Raja, antum marahi sak raja, mati sampean, ya. Nah, 5 sampai 12 perlakukan seperti tawanan, sudah dikenalkan aturan, ini boleh, ini enggak boleh, tawanan di penjara, aturan. 12 sampai 17, 18 perlakukan seperti sahabat, ya, sahabat. Makanya orang tua otoriter pada anak-anak SMP kelas 9 atau SMA enggak bakal laku. Makanya kenapa ada anak yang lebih dekat dengan sahabatnya daripada orang tuanya? Karena orang tua nganggap anak SMA ini masih seperti SD kemarin, nggak bisa. Makanya umur 0 sampai 5 nyenengin, 5 sampai 12 ngeseli, 12 sampai 17 nyusai, gitu. Bahkan ngeseli nyusahin. Contoh aja, antum anak umur 2-3 nangis aja seneng, ya kan? Bahkan ada yang kangen sama nangisnya anak umur 2 tahun, ya enggak? Lah ini umur 12 ketawa aja ngeseli. Lo ketawa kayak keledai, lo diem lo. Kadang ketawa aja cekik-cekikan, tendang-tendangan, kan ngeseli itu. Aduh, udah. Wa qalbuhu tahir, hatinya yang masih bersih, jauharatun nafisatun sadijatun, suatu tambang berlian yang masih bersih murni, khaliyatun min kulli naqsin wa suratin, yang masih sepi bersih dari ukiran, wa huwa qabilun li kulli manuqish, dia terima apa saja goretan yang digoret orang tuanya. Makanya goretan-goretan orang tuanya, marah kek, kasih sayang kek, tekanan kek, otoriter kek, atau penuh dengan musyawarah, akan menggoret pengalaman hidup anak dan nanti membentuk perilaku dan watak. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi, dia akan condong ke bentuk. Antum tahu enggak, anak itu seperti pohon, mana matahari dia akan ikuti. Kalau antum bentuk jadi kiai, kalau bentuk antum jadi bencong, tergantung. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, kedua orang tua. Mau dibawa kemana? Itu kan gitu. Dan makanya di sini stimulus, rangsangan untuk menggali potensi anak itu penting buat pendidikan. Makanya di sini tidak benar teori John Locke, dan kayaknya Abu Hamid ini pengaruh dikit-dikit, yang anak itu seperti kertas putih. Makanya soal masalah anak ini objek pendidikan atau subjek pendidikan,
maka kita katakan anak itu bisa menjadi subjek yang punya potensi, objek perlu digali. Semua anak punya potensi, nggak ada yang nggak punya potensi. Makanya dimanapun sering saya katakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kepandaiannya. Tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kekuatannya. Dan tidak ada anak yang masalah, tapi yang ada adalah anak yang memberikan wasilah media kita untuk belajar dari masalah itu. Makanya di sini karakter utama pertama seorang pendidik itu harus welas asih. Nomor satu itu welas asih. Makanya ada nasihat Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dinyatakan wali 9 pertama itu oleh orang Jawa. Di dalam buku yang ditemukan di Keropak Ferrara disebutkan kalau kamu punya murid banyak, hendaknya kamu perhatikan, kamu sayangi, dan tidak kamu hinakan. Masya Allah, itu kunci, dan itu yang dibutuhkan nomor satu utama pertama oleh anak didik semua. Sebelum antum kasih makan enak nggak enak, sebelum antum nanti kasih pelajaran bagus nggak bagus, nomor utama pertama yang dibutuhkan anak itu kasih sayang, perhatian, jangan dibully, dihina. Ada anak yang dihina akhirnya patah arang dan tidak mau belajar lagi. 2 kalimat yang membunuh karakter dia seumur hidup. 2 kalimat toh dari gurunya, dasar, udah miskin, goblok. Kan subhanallah, 2 kalimat tapi mati seumur hidup dia. Mati karakternya, mati semangatnya, nggak mau belajar padahal udah mau ujian dia SD. Makanya dari sekalian, kalau antum perhatikan hikmah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menghadirkan Ar-Rahmanir Rahim, bukan Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz, tidak. Karena Rabb itu dari kalimat murabbi, pendidik. Allah mendidik alam semesta ini, rohani dengan syariat, jasmani dengan nikmat alam semesta. Mendidik, Allah tonjolkan Ar-Rahman, welas asih. Kenapa? Kata Syekh Ali At-Tantawi di dalam tafsirnya, kadang ada sebagian guru yang kasar, bengis dan angkuh. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan murid. Ada kadang-kadang guru itu lucu, pengen ditakuti anak. Ngapain ente susah-susah belajar, hanya pengen ditakutin anak. Jadi aja Dracula, pasti ditakutin, masuk kelas, pada lari semua. Jadi aja itu kuntilanak. Nggak usah S1, S2, nggak usah kuliah, susah. Nah, itu ngeluarin duit, waktu, ujung-ujungnya lulus pengen ditakutin murid. Ya Allah, ngapain antum kuliah tinggi-tinggi kalau pengen ditakutin murid? Simpel, gampang, jadi gondoruo. Masuk kelas, pasti takut semua. Guru itu welas asih, guru itu disenengin, guru itu dekat, guru itu akrab, guru itu membimbing. Gimana dia akan bisa membimbing pada orang-orang yang sedang takut? Bagaimana sekarang ini menanamkan nilai-nilai dalam posisi anak ketakutan? Bagaimana antum akan bisa bersahaja dialog, ya, penuh dengan keterbukaan, kalau posisi anak itu penuh dengan ketakutan? Gak bisa, dibentak-bentak, takut, dimarahi, akhirnya stres, kendeng. Ada itu kisah, gara-gara dimarahi gurunya, matematikanya jeblok, kendeng anaknya. Itu, Masya Allah. Makanya sifat orang tua yang benar adalah satu, bersahabat dengan anaknya, menjadi teladan baginya. 2, luwes, mudah beradaptasi dengan perubahan. 3, tidak pernah berhenti untuk belajar.
4, senang menjadi pendidik. 5, mencintai anak dengan sepenuh hati. Itu guru yang top markotop. Masih ada waktu nggak ini? Hah? 10.30 sekarang udah? Oh masih ya? Oke. Langkah praktis menjadikan anak itu penurut. Nah nih, supaya anak kita nurut. Karena itu outcome utama, Pak. Lihat aja, semua orang tua seneng nggak kalau punya anaknya nurut, meskipun rada-rada nggak pinter. Nurut yang penting. Wah mas, masya Allah anak gue nurut banget. Suruh makan nurut, nggak makan ya nurut. Masya Allah. Suruh mandi nurut, nganter makanan ke rumah bayi nurut, seneng. Nah, supaya menjadi anak itu penurut, 1, berikan contoh yang baik. Tuh dicontohi. Ternyata orang tuanya itu juga mudah diatur, karena ada penyakit zaman sekarang, Pak, nggak mau mengatur, nggak mau diatur. Oh, itu kan masya Allah adik dajjal itu. Nggak mau mengatur, nggak bisa diatur, nggak bisa. Coba itu gimana itu kira-kira? Hidup di RT nyusahin, RW nyusahin, di kantor, di mana aja orang itu mengatur nggak bisa, diatur nggak bisa, nyusahin. Nah itu. Ya antum kasih contoh, mau mengatur, mau diatur, taat aturan. Makanya kunci tata kelola kemanusiaan manusia itu hidupnya baik 3. Pribadi yang mau diatur, rukun, dan materi cukup. Udah, nggak ada yang dicari dalam kehidupan ini kecuali 3. Pribadi yang mau diatur, rukun, terus kemudian apa? Materi cukup. Lihat RT yang seperti itu, anteng. Sekolah yang seperti itu, anteng. Semua karyawannya dari pimpinan sampai bawahan, pribadinya mau diatur, ada aturan diikuti. Kedua, rukun. Itu kan subhanallah Pak, problematika hidup ini sampai ngangkat polisi banyak, keamanan gara-gara orang nggak rukun. Aturan segambreng. Makanya Iskandar Zulkarnain ketika datang ke India menanyakan kepada orang-orang India, kenapa aturan di negerimu itu sedikit? Maka rakyat India serentak mengatakan, karena pemimpin kita adil, rakyatnya nurut, sehingga aturan itu sedikit. Ini selesai. Lingkungan manapun Pak, kalau pemimpinnya adil, rakyatnya nurut, nggak perlu ada aturan. Ditulis di depan komplek security, dilarang, karena nggak nurut. Wong buang sampah aja Pak dilarang. Coba, itu kan keterlaluan. Ya, keterlaluan. Aturannya apa? Yang buang sampah sembarangan tempat? Sampah, ini urusan sampah loh. Sampai ada aturan itu kan. Cek aja Pak di negara-negara maju, nggak ada. Sampai kepala pecah, buang sampah di sini loh, sampai gitu. Saking keselnya itu yang punya tempat. Itu. Ya Allah, sampah. Yang kedua, berikan tanggung jawab yang sesuai. Anak umur 2 tahun masa disuruh bawa gelas 5, terus bawa nampan, nyungsep lah. Itu ya namanya anak yang bawa 5 gelas di nampan, itu ya umur 12 ke atas, 15, itu baru patut. Ya masa anak umur 2 tahun kasih soto pedes, mencret lah. Itu loh. Tanggung jawab itu antum sesuaikan. Anak TK tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan beda dengan SD, beda dengan SMP dan SMA, perguruan tinggi. Gitu. Yang ketiga, ajarkan manajemen waktu. Ketika mau tidur, bangun tidur, sholat. Ya. Keempat, biarkan mereka berlatih menghadapi risiko.
Jadi jangan serba diproteksi, jangan serba dilarang. Pak, saya mau bawa motor. Jangan. Kecil gencur lo juga masih bocil aja udah bawa motor. Marah nggak jadi. Pak, saya mau beli sepatu. Jangan. Sayang tuh. Di rumah juga masih ada. Makanya anak yang kedua itu paling disayang. Beli apa aja sayang. Tas, karena tasnya kakaknya masih utuh. Sayang tuh. Beli lagi. Itu sayang, Pak mau beli sepatu, sayang, beli lagi tuh. Sepatu kakaknya juga masih bagus, makanya anak paling disayang itu nomor 2. Dapat lungsuran terus ya. Antum kasih, ya silahkan. Kalau kamu nanti ditangkap polisi, bapak nggak mau ambil sendiri mobilnya ke polisi, motornya. Kan saya nggak punya SIM, lah itu makanya, yaudah. Silahkan. Jadi tunjukkan resiko bawa motor belum ada SIM. Jangan dilarang. Pak, saya mau main ke Jogja sama teman-teman. Siapa temannya? Mau apa? Ditanya. Mau survei UGM. Mau survei kampus. Oke. Nanti saya bolehkan, tapi Abi kalau telepon 3 kali enggak kamu angkat, udah enggak saya kamu izinkan meski hanya ke depan. Kenapa? Anak itu mau bermasalah biasanya, enggak mau angkat telepon. Dan itu terjadi berkali-kali. Ya, selalu masalah anak di pesantren ditanya, pergi masalah, udah Pak saya telepon sampai 15 kali enggak diangkat. Nah, itu. Saya ya itu, terus temannya dicek, oke silahkan gitu. Karena itu mendidik, kasih resikonya. 5, dorong sebisa mungkin untuk mandiri. Makanya di Jerman itu ketika saya ke sana mencoba untuk melihat dari dekat sekolah-sekolah Turki. Dan menariknya Pak, di sana TK itu ujiannya bukan baca tulis, tapi kemandirian. Mandiri ya, contoh toilet. Itu dari pipisnya, buang hajatnya, ceboknya sendiri bisa. Pakai sepatu, kaos kaki sendiri. Lah ini SD kelas 2 masih, kaos kaki, gitu. Itu, antum yang salah didik. Nanti naik bus sendiri, kren sendiri, kapal sendiri, terus kereta sendiri. Nanti ditungguin gurunya di tempat naik sama turunnya aja. Dia naik sendiri, cara untuk naiknya, cara untuk pakai kartunya, milih tempat duduknya karena ada disabilitas. Itu. Ya, kalau antum wah kosong enak lah, itu pendidikannya salah. Wah itu disabilitas kanggo wong pincang loh Mas sampean. Waras loh sampean itu. Ya. Itu. Nah, tapi kalau di sini ya repot karena infrastrukturnya, transportasi itu belum bagus. Iso-iso latihan mandiri anak hilang, ku angkot nang Wonogiri. Entek anakku aja kan. Masyaallah. Latihan kemandirian bla-bla sampai Wonogiri gitu. Wah, hilang anak TK, rame sekolahnya. Karena infrastruktur di sana itu Masya Allah Pak, nggak akan ada transportasi umum yang tidak berhenti di halte. Dan untuk naiknya itu nggak ada celah, ya, nggak mungkin kepleset, apalagi keprosok naik gitu. Dan semua serba otomatis, tinggal gesek, gitu kan gitu. Di sini kasih uang 50 diambil sama sopirnya, nggak balik karena anak kecil loh kan gitu. Nggak ngerti duit loh gitu. Udah pulang ya, bilang sama abinya, udah ya sodakoh. Parah sopirnya juga, nggak didik semua. Iya. Dan yang menarik lagi ujian sosial Pak. Jadi anak itu dilatih sosialisasi, naik kendaraan, mobil motor, mau ke sepeda. Itu kalau nabrak temannya minta maaf. Sorry gitu. Coba kalau anak TK sini, syukurin.
Makanya giliran gede tukang nyukurin orang. Itu kan, syukurin lo mudar. Itu karena dari TK udah tukang nyukurin orang. Itu. Kalau sekarang sepedanya yang ditobruk jatuh, dia bantu angkat. Kalau sekarang cuek. Naik aja sendiri. Yang penting gue aman. Tenggang rasa, merasaan menolong, kalau salah minta maaf. Dan ada 3 kalimat sihir yang halal. Terima kasih, tolong, maaf. Itu antum biasakan. Masa kalah sama HP, maaf pulsa Anda tidak mencukupi. Masa kalah lo sama HP? HP aja pulsanya nggak cukup, minta maaf, mohon maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Ini antum tolong ambilin baju apa buku, tolong bukakan pintu, maaf ya. Itu biasakan. Kalimat ringan tapi meringankan banyak beban orang lain yang nggak suka sama antum, ghil sama antum, cuket sama antum, nggak seneng sama antum. Maaf, tolong, terima kasih. Gitu. Berikan pujian dan penghargaan. Jadi anak sekecil apapun prestasi yang dimilikinya, yang diraihnya itu antum puji, antum hargai, antum kasih apresiasi. Hafal 30 juz, kasih apresiasi. Juz 30, apresiasi juga. Jangan direm, ya cuman juz 30 apaan loh? Beli cilok juga nggak dapat setengahnya katanya dia. Pokoknya Abi nggak mau kalau nggak juz ini 30 juz. Jangan. Ya. Terus 7, berkomunikasi dengan secara terbuka. Jadi biasakan buka-bukaan. 8, ajarkan nilai dan etika. Masuk rumah orang, izin. Masuk di rumah orang, jangan pegang-pegang, apalagi ambil-ambil. Lagi di perkumpulan, suruh tenang. Tidak bikin gaduh, etika. Ambil makanan temannya, izin, etika, sikap. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kan, sampah, buang tempatnya, meludah, ada tempatnya. Itu antum ajarkan etika. Ketika di masjid sholat ada etikanya. Itu. Nah, 9, tanamkan kesabaran dan konsistensi. Oke. Sekarang kita mulai masuk masalah-masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua, dan antum pasti mengiyakan semua. 1, kurang fokus dan malas belajar. Ini semua orang tua ngeluhkan. 2, mudah tersinggung dan sulit dinasihati. Apalagi SMP, SMA. Paling mudah tersinggung. Kenapa Mas? Tahu nggak rahasianya? Karena anak ini lagi ABG, bongsor, pertumbuhan lagi pesat-pesatnya, dan hormonnya lagi menanjak secara lompatan-lompatannya itu cepat. Sehingga apa? Bikin males, bikin bosenan, marahan, dan sulit untuk diatur. Bawahnya tidur aja udah. Makan, tidur. Maktur, mangan turu. Gitu. Pemuda maktur, mangan turu. Udah. Sekolah, nggak ada semangat. Diajak ngaji, ogah, itu biasa. Makanya di sini solusinya. Ketika sekarang orang tua mendapati anak kurang fokus dan malas belajar, 1, berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Jadi anak-anak seperti ini jangan antum malah kasari, bentak-bentak, nggak bakal masuk. Kok malas saja juga, nggak sholat. Lo mau jadi apa lo? Dracula lo sono. Malah jadi genderuwo, ya. Antum harus bijaksana, antum teliti dulu kenapa anak ini kok malas sholat, malas belajar. Cerdik, kita cari solusi. Bijaksana ketika cara menegurnya, kemudian mengarahkannya
membimbingnya. Karena orang yang seperti ini juga kita alami semua, Pak. Namanya hidup, kadang-kadang malas, bete. Makanya Rasulullah aja mengajarkan kepada kita apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wa minal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada doa yang berlindung dari 23 keburukan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskanah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq was sum'ati war riya. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judam wa sayyi'il asqam. Masya Allah. Rawahu Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Supaya apa? Keburukan dunia akhirat, agama rohani jasmani hilang dari diri kita. Semua ada penyakit dunia akhirat, rohani jasmani, agama, semuanya. Minal kufri wal faqri. Bahkan jasmani, somam wal bakam wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Penyakit-penyakit yang paling enggak disukai orang. Nah, ini anak kita juga begitu. Dan Pak, anak-anak yang seperti ini itu antum jadikan sebagai media belajar untuk melatih kesabaran, toleransi, tabah, tenang. Kan itu banyak yang kita bisa ambil. Nanti jangan jengah, jangan antum kusar dengan mendapati antum, anak-anak antum sedang malas belajar, malas sholat atau macam-macam. Nah, biasanya anak itu gagal belajar atau malas belajar karena satu, ya ini sebabnya, takut ujian. Dua, gurunya memang tidak cocok. Tiga, tekanan mata pelajaran itu terlalu padat. Makanya mata pelajaran itu harus betul-betul disesuaikan dengan kemampuan murid. Makanya suatu hal yang dolim menyamakan anak itu di dalam proses belajar mengajar. Itu. Ya masa sekarang ibarat orang dari Sukarjo ke Solo, satu bawa Mercy, satunya bawa angkot, satunya bawa becak, disuruh sampai sama waktunya. Zalim toh. Ya, anak-anak yang high class, anak-anak yang cerdas itu seperti ke Solo pakai Mercy, sekali tancap langsung sampai. 50 soal juga bablas sekali duduk. Yang low, yang middle itu seperti angkot, ya pelan-pelan, kadang aja juga mogok. Itu mogoknya udah gitu di tengah jalan lagi, disumpahin orang gitu. Nah, apalagi becak, istirahat pasti itu, nggak bisa langsam. Makanya rahasianya supaya sama-sama lulus, yang sekarang middle sama low class itu banyak-banyak istirahat. Apa istirahatnya? Evaluasi. Itu aja. Yang kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada anak, baik terkait dengan hobi, minat, bakat, dan pilihan hidup. Kenapa anak tersebut malas belajar? Karena dipaksakan orang tua. Orang tuanya dokter, harus jadi dokter loh. Padahal minatnya apa? Teknik sipil. Anak pokoknya nggak mau tahu. Ini proyek, ini perusahaan saya sudah siap, saya kasihkan ke kamu. Kamu harus teknik sipil. Ternyata anaknya senang apa? Senang jadi guru. Ini kasihan kalau dipaksain, tukangnya sering ditinggal. Ya, bangunannya nggak selesai, malah digambar pakai Ipin Upin. Kan kacau, nanti bangunan yang punya marah. Ada anak yang nggak bakat jadi dokter, dipaksain oleh orang tuanya jadi perawat, jadi bedan, akhirnya mati karena dia stres ngeliat darah.
pendarahan ketika lahiran. Itu. Membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif. Nah, ini yang penting. Jadi hendaknya inovasi di dalam metode belajar itu dibuat oleh guru ketika anak mendapati malas. Contoh sekarang daripada di kelas diajak aja keluar. Apalagi bahasa Arab, dikenalkan bahasa sekitarnya. Ini pohon apa? Mangga. Bahasa Arabnya apa? Coba bahasa Arab naik mangga. Coba kamu naik. Gitu. Enak kan? Daripada kita ngajar bulet tata cara wudhu, langsung aja keluar ke keran wudhu. Selesai itu. Seneng juga anak main-main air. Mandi junub, mandi sekalian. Gitu. Apalagi udah siang panas, mandi junub, praktek. Gitu loh Pak. Contoh ada sekali-kali diskusi, tanya jawab, peragaan. Rasulullah aja dengan fasilitas minim masih menggunakan metode apa? Metode peragaan ketika menggambarkan sirat, garis lurus, hada siratun mustaqim. Kemudian garis kanan kiri, hadhihi subulu syaiton. Peragaan itu penting dalam proses belajar mengajar. Inovasi, wah ini anak ini kayaknya perlu diajak jalan-jalan ini. Kreatif. Sampai jalan-jalan aja Pak, anak itu juga harus dilibatkan. Ada anak berangkat dari Jakarta, diajak jalan-jalan ke Lembang, Bandung, murung, ngambek. Bahkan setelah nyampe nggak mau keluar, karena bukan sesuai dengan pilihan dia tempat rekreasinya. Maunya ke lautan, ibunya yang mau selfie di Lembang. Ya akhirnya apa? Udah keluar aja Bu, selfie sendiri kan gitu. Dia nggak mau keluar, ngambek, diajak ngomong nggak jawab, karena nggak diajak ngomong. Ayo kemana jalan-jalannya? Dah, saya ke sawah aja nyari belalang. Ah, udah aman tuh. Mengikutkan pada kegiatan eskul dan hiburan, ada ekskul diikutkan. Itu pun jangan dipaksakan, mau panahan, mau silat atau pencak, sama aja ya pencak silat, ya. Yang penting pencak sholat dulu ya, sholat dulu baru silat. Kalau antum didik silat dulu baru sholat, nanti diajak fighter nanti kan gitu. Jurusnya apa Pak maunya kan gitu. Sehingga anak itu merasa terhibur, senang, hilang malasnya. Jangan terlalu diawasi, ditekan dan didikte serta dimarahi. Dikit-dikit dimarahi. Dikte harus begini, nggak boleh begini. Harus begini, kamu gimana sih? Tekanan, terus kemudian marahan, dikte selalu mewarnai kegiatan hidupnya. Anak jadi akhirnya apa? Malas, sudahlah. Enggak usah. Nama nggak mau. Nggak usah, nggak mau. Itu. Karena dialog dia tidak bisa menjawab kecuali dengan cara apa? Boikot, proteksi, nggak mau menghentikan seluruh kegiatan. Karena umur. Kemudian yang selanjutnya mengajak rekreasi dan mengunjungi taman baca serta refreshing. Ajak ke perpustakaan, ya kan ada perpustakaan daerah yang menarik. Atau kalau enggak nanti udah kita makan dulu soto, bakso, nanti ke perpustakaan. Ajak kajian seperti ini. Ajak kemana? Atau ada acara-acara yang membuat dia itu hilang malasnya. Oke. Sekarang berikutnya, perkara yang paling sering dikeluhkan orang tua berikutnya adalah anak mudah tersinggung dan sulit dinasehati. Tampaknya ya, di ngomong nggak dengar malah keluar, gitu. Atau diajak ngomong malah melengos, nggak ngadep, nggak dengar. Padahal Pak, sebetulnya anak itu memperhatikan sikapnya saja. Makanya orang tua jangan memvonis hanya satu sikap. Ini diajak bicara juga nggak ngadep, nggak kayak zaman saya dulu. Kalau sama orang tua takut, iyalah Pak, Bapak lahir di zaman Belanda, gitu. Diayelin loh sama anak. Kita kan udah lahir di zaman sosmed, medsos kan gitu. Jangan nyamakan. Anak antum sekarang beda zamannya, zaman antum. Dan kata Abu Umamah Al-Bahili, al-insanu ibnu zamanihi. Manusia itu anak zamannya.
Ya antum dulu zamannya kan paling tinggi pager kan gitu, punya pager yang udah petentang-petenteng, apalagi telepon pun awal-awal segede apa, segede ungkal, dibuat lempar kucing pun kelenger kucingnya. Oh sekarang masya Allah udah macem-macem ya. Fasilitas sarana prasarana untuk belajar pun masya Allah sekarang ya. Oke. Oleh karena itu orang tua yang mendapati anak seperti ini jangan gusar, jangan hadapi dengan emosi, hanya perasaan. Lakukan 6 langkah berikut ini. 1. Meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauan anak dulu. Jadi antum harus diterima dulu. Mana mungkin anak sudah seperti itu, gampang tersinggung, susah dinasihati, ente tekan lagi, ente marahi, makin gak dipercaya antum anak untuk menyelesaikan masalah dia. Makanya raih kepercayaannya, memahami kondisinya. Oh anak ini memang lagi puber, oh anak ini mungkin lagi menghadapi ujian, oh anak ini mungkin dapat tekanan di sekolah. Dan kemauannya, maunya apa? Dikorek dulu. Dan itu nggak bisa cukup sekali 2 kali pertemuan, bahkan cukup lama. Oh baru tahu ternyata kemauan anak itu ini. Oh anak saya kemarin itu susah dinasihatin, ternyata ini dia. Minta motor nggak dituruti. Udah kita hadepin, kita ajak ngobrol. Kamu beli motor gimana? Iya Pak, teman-teman udah berjual motor. Kamu punya SIM nggak? Ya bikin. Emang umur kamu udah bisa keluar SIM? Ya, nggak bisa. Kamu nanti juga kalau ada curanmor, ada begal, emang kamu bisa? Dan oke, saya silakan pakai, tapi kalau nanti hilang kamu ganti. Gitu. Kasih aturan main, kasih batasan-batasan, pahamkan kenapa Abi melarang kamu pakai motor. Jangan cuman jangan. Oke. Kedua, anggaplah sebagai sahabat. Nah ini. Jadi setelah itu anggaplah dia itu sebagai sahabat yang membimbing, ya, mempengaruhi, memotivasi, dekat, akrab, seperti sahabatnya aja. Bahkan antum bisa ingin tahu mengungkap kemauan dia, isi hati dia, sebetulnya dia itu mau apa? Lewat teman akrabnya. Antum cek. Caranya gimana? Gampang. Antum undang teman-temannya untuk kasih makan-makan, minum-minum, atau diundang ke rumah. Nanti biasanya yang agak sedikit telaten itu ibu-ibu, ya. Nanti coba liburan nanti, Jumat kan libur tuh, bawa teman-teman 5, ya. Nanti saya masakin, ibu-ibu mau apa dimasakin. Atau nanti saya ajak makan bakso ke sebelah. Yakin dia akan undang teman yang paling akrab, teman yang paling disuka dan dekat. Nah itu korek dari mereka itu. Kenapa anak saya mal? Kenapa si adik ini kok begini. Anak itu akan jujur, si teman-temannya itu. Antum minta aja teleponnya. Itu caranya. Dan ini manjur sekali kita kasih kepada orang-orang yang menghadapi masalah anak. Ya, dari teman-temannya itu ternyata banyak dikorek. Karena apa? Dia ingin menyampaikan ke orang tuanya, malu, takut, nggak enak, atau mungkin pernah disampaikan tapi udah itu dimarahi, nggak. Jadi akhirnya apa? Mendingan diem, curahnya ke temannya, ngobrolnya ke temannya. Itu teman-teman, dikasih, digali informasinya. Insya Allah dengan cara seperti itu terkuat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Berarti makan, rekreasi, diseneng-senengi. Psikologis, mungkin ada tekanan-tekanan, bullying. Sosiologis, sosial dia. Sama hiburan, antum detek. Kemudian yang keempat, jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau sama anak, jangan memaksakan. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, contoh masalah ekskul, silakan.
Masalah rekreasi, silakan kemana aja. Yang penting di situ tidak ada maksiat. Jadilah teladan dalam urusan dunia dan akhirat. Ngasih contoh. Bahkan anak umur SD, ya umur 1 sampai 7 tahun itu, kata Profesor Dr. Zakian Derajat, sangat ditentukan dari apa yang dilihat orang tuanya, 74%. Jadi lihat tata cara orang tua saya ngobrol dengan orang lain, memutuskan masalah, mengambil keputusan, dan tidak kalah pentingnya adalah di dalam masalah kaitannya dengan apa? Muamalah setiap hari. Oh, orang tua saya kalau mutusin masalah begitu, tiru nanti. Oh, sama orang sering ngamuk-ngamuk ya, ditiru. Sering ngomong kasar, ditiru. Jadilah teladan dalam urusan dunia akhirat. Nah, terakhir, bangunlah hubungan dengan putra putri Anda secara aktif, penuh cinta dan kasih sayang. Ya, kita deketin dulu terus, gak usah antum inginkan tercapai apa yang antum kehendaki. Anak ini malas belajar, harus segera hilang. Anak ini nggak mau menghafal Al-Quran, harus segera bisa. Enggak, jangan. Yang penting antum penuhi kasih sayang dulu, dekat dulu, akrab dulu, sampai antum diterima dan dipercaya untuk bicara. Ya. Selanjutnya, kurang sopan santun dan etika. Nah ini kadang-kadang nek jare wong Jawa biayaan. Ada tamu main keluar masuk, seluman selumut selamat, nggak salam, nggak nyapa. Udah gitu nabrak-nabrak meja, teh tumpah. Itu biasa. Atau kadang-kadang ngomongnya nggak teratur. Jadi terkesan nggak sopan, kamu sama orang tua nggak sopan banget. Pak, dia bukan tidak sopan, tapi dia sedang berlatih untuk sopan santun, tapi belum bisa. Contoh aja, anak kecil yang kelas TK, umur 3 tahun, suruh megang gelas ini. Nggak mungkin kayak antum umur 15 tahun, apalagi 51 tahun. Bagus. Anak itu malah megangnya begini. Itu. Akhirnya apa? Jatuh, akhirnya pecah. Besok lain kali, oh kalau megang caranya seperti itu salah. Makanya harus begini. Latihan. Contoh aja, anak untuk mengungkapkan masakan ibunya nggak enak. Anak umur 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun beda. Kalau anak 50 tahun, Ma, Bu, Umi, lain kali jangan masak seperti ini deh. Yang 15 tahun, masakan gak enak banget. Yang 2 tahun, gitu. Itu cara komunikasi anak umur 2 tahun yang ingin mengungkapkan masakan ibunya gak enak. Apa? Disembur. Kan beda. Makanya di sini harus kita perlakukan secara berbeda. Berikan contoh dan keteladanan baik dalam bersikap sehari-hari, makan pakai tangan kanan, minum baca bismillah, makan bismillah. Kemudian kalau nasihatin sambil duduk, Pak, ini ada cara untuk nasihatin orang, negur orang, anak. Kalau antum negur anak penuh dengan kewibawaan, antum duduk, anaknya berdiri. Itu. Ini makanya kalau lagi terlambat, antum jangan berdiri, panggil aja. Kenapa kamu terlambat? Dia akan segan dan menghormati antum. Tapi kalau antum ingin negor, nggak usah marah-marah. Dia suruh duduk, ente berdiri. Insya Allah dia akan cerah. Kalau antum ingin nasihatin, duduk sama duduk, itu solusi, simple. Jadi nggak bisa antum sekarang mau negor duduk, yaitu namanya ngobrol. Itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan orang tua ketika mendapati anaknya dianggap kurang sopan?
Kurang etika, satu, jangan kesal dan jengkel serta tidak sabar dengan penyimpangan anak dulu. Udah, jangan marah-marah dulu, jangan kesel dulu. Anak gak punya adab banget, tahu-tahu masuk aja gak salam. Sekolah di mana sih ini? Sekolahnya disalahin. Gurunya siapa? Gurunya kena, sekalian RT. Kan gitu. Jangan kesel dulu. Udah biarin. Antum nasihatin. Kalau ada tamu, salam. Kalau masuk, salam. Jabat tangan sama Abi. Gitu. Kan enak. Jadi jangan kesal dan jengkel serta tidak sabar dengan penyimpangan anak. Nomor 2, bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Makanya orang tua itu punya 3 fungsi, Pak. 1, penyayang yang efektif, alias menyayangi dan menghargai putra-putri mereka, membantu mereka untuk sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara orang tua mereka memperlakukan anak. Jadi moral itu ditanamkan lewat perlakuan orang tua ke anak, bukan tuntutan orang tua dari anak. Kemudian sebagai seorang model, jadi kita itu model buat anak, menjadi pendidik orang tua beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab yang tinggi baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, mentor beretika. Jadi fungsi orang tua kepada anaknya itu penyayang yang efektif, seorang model dan mentor beretika, alias memberikan instruksi moral dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi di rumah, bercerita, memberikan motivasi personal, memberikan umpan balik yang korektif ketika anaknya ingin menyakiti temannya atau melakukan sesuatu yang salah. Ada umpan balik korektif. Itu kan nggak boleh. Masa buang sampah di rumah, depan rumah begitu? Ini namanya umpan balik korektif. Masa bawa tas seperti itu nanti jatuh loh. Jangan begitu. Coba letakkan yang benar di kendaraannya. Tuh. Korektif. Udah pakai sepatu jangan duduk-duduk. Nanti kalau kamu pakai sepatu sambil berdiri, nungging, jatuh, duduk. Itu namanya umpan balik korektif. Sehingga anak itu mendapatkan pendidikan dalam setiap aktivitas sehari-harinya, bukan bentakan, bukan marahan, bukan sekarang ini diumpat, dimaki, tapi betul-betul mendapatkan yang terbaik. Oke. Selanjutnya, ya, yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah disiplin yang rendah. Itu. Sholatnya kurang disiplin, sekolahnya kurang disiplin, belajarnya kurang disiplin. Bahkan di dalam aktivitas, di lingkungan juga sama teman-temannya terlambat. Ini. Nah, orang tua yang mendapati anaknya seperti ini, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 1, membuat aturan sederhana dan rutinitas jelas serta membiasakan menegakkan aturan. Pokoknya kalau kamu datang dari sekolah, letakkan sepatu di sini. Aturan ringan untuk tas di sini. Dan Umi, Abi nggak mau tahu. Sebelum tidur, setelah tidur, semua tempat tidurnya rapi. Aturan. Jadi aturan itu tidak harus undang-undang apa yang didoktrinkan dari kelas. Antum bikin aturan-aturan ringan. Dari situ anak itu nanti akan disiplin. Dari meletakkan sandal, sepatu, tas, berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah. Ajarkan manajemen waktu dan kedisiplinan sejak dini. Udah waktunya mandi. Ayo mandi. Enggak. Abi, masih kurang dikit. Enggak, mandi. Coba, ini sudah maghrib. Kamu mandi biasanya 15 menit. Ini maghrib 20 menit lagi. Nah, ilmiah. Kemudian ketika makan. Enggak, kurang dikit gamenya. Kempor loh, nanti kan gitu. Udah makan dulu.
Ya, nanti habis itu main sama temannya. Jadi usahakan Pak, game ini jangan sampai kecanduan. Makanya diganti dengan permainan offline. Dan banyak permainan offline, dari mulai kubak sodor sama teman-temannya, terus main kundu, bagus tuh kan, main kelereng daripada main game. Bahkan ada dulu di pesantren penghafal Al-Quran anak-anak itu diajak menghafal Quran sambil bermain. Apalagi anak-anak itu kan senang main, makanya TK itu belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, itu pasti sukses. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplinan, bapaknya juga gitu. Kasih contoh, ini udah adzan langsung ambil wudhu ke masjid, kasih contoh. Berangkat ke kantor juga Masya Allah selalu disiplin, tepat waktu. Sebelum berangkat pun disiapkan semuanya, yang dompetnya, kacamatanya, dan termasuk kunci motornya. Rapi, disiplin, tertib. Wah, anak pasti itu niru. Gimana anak bisa disiplin, nyuruh sholat lo ke masjid, mau jadi apa lo? Pelintir tuh sarung dikebukin, bapaknya nonton TV habis itu. Ya Allah. Ada yang lucu lagi, nasihatin anak supaya nggak ngerokok sambil ngerokok. Ya. Kamu jangan ngerokok kayak bapak. Gimana? Ini kampret. Kamu itu masih bisa jadi menteri, bapak ini RT aja nyalon 2 kali nggak jadi-jadi, udah putus harapan. Abi ini udah nggak ada harapan, bapak ini udah habis. Kalau kamu Masya Allah, makanya jangan rokok kayak bapak. Oh, itu kira-kira didengar nggak bakal nyantol, takut mungkin ya, takut dicolokin rokoknya kan gitu. Jangan begitulah menasihatin orang itu. Ya la tanha an syai'in wa anta fa'iluhu wa hadzal amri la syani'u. Jangan kamu melarang suatu, kamu melakukan. Itu perkara dalam otak udah nggak bisa diterima. Gitu ya. Menetapkan konsekuensi logis terhadap seluruh tindakan dan keteledoran. Antum tetapkan. Abi nggak mau tahu nanti kalau kamu terlambat 3 kali masuk kelas, jajan saya kurangin. Udah, ada ya, paham ya? Aja bicara, enak. Ada banyak konsekuensi yang antum terapkan secara logis. Itu. Kalau kamu nggak serius belajar seperti ini, gimana? Kamu mau kuliah? Emang nggak rugi? Duit terbuang. Ayo bertani aja sama Abi di rumah, itu kan gitu. Kasih konsekuensi logis. Kalau nggak sekolah serius, ya udah mendingan bertani, atau mungkin dagang. Selanjutnya memberikan pujian atas perilaku baik dan berkomunikasi dengan tenang dan lembut, tapi tegas. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah sekarang ini mencak-mencak, nggak usah sekarang nunjuk-nunjuk. Wong anak antum sendiri kok. Apalagi ada ungkapan bahwa anak adalah fotokopi orang tua. Jadi gak boleh orang tua perasaan gak kayak begini deh gue. Kok perasaan itu? Ya, kamu ini niru siapa? Ya bapak lah kan gitu. Gak ada. Jangan merendahkan anak. Anak itu adalah fotokopi orang tua. Jadi dia adalah saya. Makanya cerminan itu harus perbaiki. Ketika cerminan itu kamu bercermin jelek, jangan dipecah kacanya, kan gitu. Menegakkan aturan dan kedisiplinan secara konsisten. Tadi itu. Jadi anak itu supaya konsisten, meletakkan sepatu di raknya tiap saat, diawasi. Tuh. Sepatu diletakin di depan kayak begitu berserakan, ayo letakkan. Sholat terlambat. Ya namanya, Masya Allah Pak, makanya Allah ketika memerintahkan orang tua agar menyuruh anak sholat, itu bukan sekedar suruh sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat 3. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha.
Karena apa? Berulang-ulang itu sampai kita itu bosan, jengah, bete, kesel, tapi nggak boleh kita berhenti. Wastabir, yang sabar. Nah, problematika berikutnya, masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah suka berbohong. Pasti itu semua. Kenapa Pak? Anak bohong, antum jangan suudzon dulu. Dasar nih pembohong, paling nih rumbahnya disalahin. Ini perasaan gue nggak kayak begitu. Paling juga mbahnya siapa Pak? Bapaknya bapak enggak, paling juga bapaknya istri. Istrinya kena. Anak itu bohong kadang-kadang tidak mampu untuk mengungkapkan dan resikonya. Contoh, mau minta tambahan jajan, pasti nanti didamprat sama orang tua. Caranya bohong, Pak ada ekskul tambahan supaya dapat duit. Karena kalau ada ekskul pasti dibayar. Uang jajan tambah lagi, lu jajan apa sih? Makan juga cukup paling segitu, dimarahi. Akhirnya apa? Anak bohong, Pak tadi dipinjemin sama teman susah lagi, Masya Allah Pak, duit saya dipinjem 20.000. Kenapa temennya? Iya jatuh dari motor. Padahal nggak jatuh, motor aja nggak punya. Bohong dia. Karena dia ingin mengatakan bahwa ada tambahan harian 20, tapi gimana caranya ya supaya ibu bapak saya terima? Bohong. Jadi dia itu sejatinya ingin berlatih komunikasi supaya dipercaya orang tuanya, supaya bisa diterima omongannya dan dia bisa berdialog dengan lancar sehingga hajatnya bisa terkabulkan. Itu saja, nggak lebih daripada dia itu ingin menjadi pembohong, enggak. Cuman karena terbiasa dibiarkan, jadi akhirnya apa? Menjadi kebiasaan watak. Makanya Rasulullah sendiri kan mengatakan la yazalur rajulu yakdzib, tidaklah terus menerus orang itu bohong hatta yuktab indallahi apa? Kadzdzab. Terbiasa. Nah, orang tua yang menghadapi seperti ini, langkah yang harus dilakukan 7. 1. Hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk jujur. Jangan. Dia pasti akan lebih berbohong lagi. Coba. Ya. Kamu tadi nggak masuk sekolah kan? Kok tahu Bapak? Kan gitu. Ya kayak Nabi Yakub. Ketika anak-anaknya pulang, isya'an yabkun, nangis buaya. Bohong. Kemudian untuk memberikan kepercayaan bapaknya bahwa bajunya Yusuf yang berdarah. Terbesit sebetulnya di benaknya Nabi Yakub, masa iya ada serigala pinter banget sebelum mangan anak saya dicopot sik bajune. Itu kan serigala yang cerdas. Sebelum menerkam mangsanya dilepas bajunya dulu toh. Gitu. Gak mungkin. Kemudian yang berikutnya isya'an yabkun. Ngapain dia milih waktu petang? Supaya bohongnya nggak kelihatan. Tapi Nabi Yakub sebagai pendidik orang tua ke anak tetap ngomong, tetap membimbing, tetap lapang dada. Pasti ini ada sesuatu yang janggal. Makanya hindari pertanyaan yang menjebak. Tuh. Karena kadang-kadang maaf, kebohongan itu diketahui. Contoh, sudah sholat belum? Udah, tadi ke masjid, sarungnya aja masih di sini, kan gitu. Itu. Enggak. Terus kemudian tanya sama imam juga enggak sholat, jangan dijebak. Nanti anak jadi keki, kaku, akhirnya apa? Bohong. Selanjutnya, kedua, mengadakan pendekatan tenang, konsisten dan tanpa kekerasan. Apalagi ngancam-ngancam. Awas, lain kali kamu ketahuan bohong, udah hilang tuh jari satu. Masya Allah, takut tuh jarinya hilang, ngancem. Jangan.
Yang berikutnya, menjadi teladan dalam kejujuran dan ciptakan ruang aman agar agar anak terbiasa jujur. Jadi ruang aman di rumah, anak itu memang terlatih untuk senang jujur. Karena bapaknya itu kelihatan kalau jujur senang, dan ketika bohong itu nggak suka, dan ada suasana kejujuran. Jadi itu namanya ruang aman agar anak terbiasa jujur. Selanjutnya, berikan apresiasi saat jujur dan punishment saat bohong. Ada reward, ada punishment. Ya, sehingga ada pendidikan yang nyata. Dan punishment itu tidak harus mencelakakan. Contoh, kalau di sekolah suruh nulis hadis 5 pakai ini apa namanya, tangan. Kalau di pesantren pas kepulangan nggak boleh pulang. Jangan anak pesantren diskorsing pulang, ya seneng. Oh itu wong dia jauh juga mau pulang, itu diskorsing pulang, seneng. Kemudian latihlah dan asahlah keberaniannya untuk jujur, sportif dan terus terang. Itu diasah terus ya. Dan bedakan antara imajinasi dengan kenyataan, karena anak-anak suka imajinasi, menghayal. Di rumah itu kayaknya ada putih-putih, kayaknya kuntilanak. Dia sebetulnya lagi imajinasi, membayangkan, menggambarkan satu gambaran kuntilanak, gondoruo dan macam-macam alam gaib itu ingin dia lalui, ingin dia ceritakan ke orang lain. Ya. Terus ajarilah anak berkomunikasi dengan lingkungan secara jujur ya, sama bapaknya, ibunya, adiknya, sama kakak, sama neneknya, sama semua orang, insya Allah. Nah, selanjutnya kecanduan gadget dan media sosial ini yang paling parah sekarang. Kecanduan gadget ya, masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah kecanduan gadget dan media sosial. Langkah yang harus dilakukan orang tua: 1. Kenalkan dunia dan kerja nyata. Jadi anak diajak kerja bakti, anak diajak ke tempat dagang sawah atau di tempat kegiatan-kegiatan yang offline. Sibukkan dengan permainan dan kegiatan offline seperti membaca buku offline, fun game, fundraising, ya, fun cooking ya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Ikutkan kegiatan sosial, kerja bakti dan kegiatan karang taruna di masyarakat. Dan ajaklah untuk mengunjungi pesantren, ikut daurah, kajian offline seperti ini. Nah, terakhir sampaikan kisah-kisah heroik para salafus soleh. Umar bagaimana ketika perang Qadisiyah, kita perang Yarmouk dengan pemimpinnya Abu Ubaidah, yang sebelumnya Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perang Qadisiyahnya. Itu pahlawan-pahlawan itu Masya Allah yang nyata heroik, sehingga anak itu lebih senang mendengarkan itu daripada main gadget, main game, main sosmed dan yang lainnya. Dari sini menuntut kita Pak, menjadi orang tua sekarang itu lebih sulit, karena dituntut untuk ngawasin anak dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata dulu anak kita biarkan sehari juga paling banter hilang di tetangga sebelah, di desa sebelah. Sekarang kita biarkan 3 jam setengah hari, bisa nyampe Australia, nyampe Amerika, nyampe Portugal, Purwokerto, Tegal lewat sosmednya, kan gitu. Nah, terakhir ini sekarang malas beribadah, terutama sholat. Masalah yang paling sering dikeluhkan orang tua adalah malas sholat, ibadah. Ini semua hampir orang tua, nggak ada terkecuali. Tapi akhirnya ada yang berhasil mendidik anak sholat, ada yang gagal. Oleh karena itu, agar kita punya pijakan untuk mendidik anak agar semangat ibadah, tidak malas terutama sholat. 1. Perintahkan sholat sejak umur dini, paling lambat 7 tahun. Paling lambat itu 7 tahun. Perintah sholat itu. Dan pukul ketika umur 10 tahun. Pukulannya juga bukan tendangan maut, ya pukulan mendidik, di pahanya,
ya, di pundaknya, jangan ditempelin kepala. Udah gitu dikatain dasmu, no. Karena kelengkap itu. Udah dikatain dasmu, ditempelin, udah lengkap. Yakin nggak sholat? Gitu. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan tata cara sholat, mengenalkan manfaat dan keutamaan sholat. Nah ini ditanamkan. Jadi setelah kita mengajarkan tata cara sholat, kita kenalkan manfaat, keutamaan, fadhailus sholat. Ibadah secara umum, sholat secara khusus. Itu dari kesehatannya, dari aktivitas kedisiplinannya, dari sosial berjamaahnya, kita kenalkan keutamaannya itu semua. Nah selanjutnya melatih sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah. Ini sudah mulai kita latih. Ke masjid, sholat sunnah, ada rawatib, ada duha. Minimal anak antum kenalkan 40 rakaat dalam satu hari. 17 rakaat wajibnya, 12 rakaat rawatibnya, 11 rakaat tahajudnya. Lengkap semua 40. Makanya 40 itu angka yang paling barokah. Makanya istri yang bagus itu 4. Gitu kan, gitu. Ajari untuk Kenapa antum ketawa tuh? Nah ini kan contoh ya. Ajari untuk mencintai rumah Allah alias masjid. Jadi tidak ada pengumuman dilarang anak-anak masuk masjid terus masuk gedung bioskop. Kalau nakal antum arahkan, kalau ribut antum bimbing, kalau sekarang gaduh antum tertibkan. Itu kewajiban bersama-sama, bukan orang tua saja. Ya marbot, ya imam, ya jamaah, ya DKM, apalagi marbot, itu dari kalimat marbutun, terikat terus dengan masjid. Makanya orang hebat, makanya di Singapura itu statusnya bukan marbot, manajer masjid. Dia 24 jam di masjid kok. Kalau ngelamar anak orang lain kan manajer kan diterima, marbot lah, marbot kan gitu. Kerja di mana Mas? Marbot. Aduh, coba manajer. Makanya dimulai di sini, manajer masjid. Gitu ya. Bagi kartu nama juga nggak izin gitu loh. Manajer gitu kan gitu. Itu bikin kartu nama marbot. Sopo sing diterima gitu loh. Gitu, biar juga ada pelatihan ngerawat masjid, kebersihan. Jadi nanti ada peningkatan, bahkan bisa S1 loh karena manajer. Itu. Nah, terakhir saya tutup dengan 7 dosa besar orang tua kepada anak. Nah, itu. Bukan sabulmi biqad ya. 1, memanjakan anak secara berlebihan. Makanya orang itu terdidik berhasil karena susah, bukan karena manja, mudah, enak, nyaman. Lihat aja kan, antum berhasil kan karena dididik dengan kesusahan. Buktinya aja muka-muka susah kelihatan masih. Itu kan gitu. Itu berhasil kan jadinya itu. Oke? Itu. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, dulu kami diuji oleh Allah dengan kesusahan, banyak yang sukses. Kemudian diuji dengan kemewahan, dibukanya negeri-negeri, ghanimah melimpah, banyak yang terfitnah. Itu. Yang kedua, melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. Ini dosa besar. Jangan sekali-kali melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. Apalagi bapaknya kawin lagi, anaknya dipengaruhi, akhirnya apa? Musuhin bapaknya. Begitu juga sebaliknya, bapaknya ngajak lagi, musuhin ibunya. Kasihan anak jadi korban. Ketiga, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat. Doktrin pokoknya harus dipaksa, kalau enggak marah, kalau enggak terakhir kena damprat. Itu enggak berhasil. Keempat, kurang empati pada pendidikan anak. Ya, enggak ada perhatian, enggak ada empati sama sekali. Cuek, pembiaran, enggak mau peduli gitu. Kelima, tidak memberikan kesempatan bermain kepada anak, apalagi masa kecil, sama temannya lari-lari, main sepeda, biarin. Yang penting antum kasih kontrol. Mau maghrib cari,
ulang, mandi, makan. Keenam, terlalu mengekang anak. Boten kendak tansah kita aturaken kunjuk dumateng Rasulullah Allah taala. Boten katalumban ugi shalawat salam ugi tansah kunjuk katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi mangke wonten yaumul qiyamah kita sami kalebet umatipun Rasulullah ingkang pikantuk syafaat saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kita lajengaken surah An-Nazi'at. Kalau rumiyin sampun kita aturaken bilih mangke wonten akhirat sasampunipun yaumul qiyamah menungsa menika